kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, Bu, izinkan saya sedikit bertanya mengenai pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam keputusan ketika ada permasalahan dilema etika di sekolah Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Ya, dengan cara mengumpulkan dulu guru, kita cari bagaimana solusinya yang baik untuk mengatasi semua masalah yang ada di SD. Ya. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama pada kasus yang sama-sama benar. Panjenengan memilih keputusan ini benar dan memilih yang satunya juga benar. Kira-kira Ibu bagaimana? Dengan cara mempertimbangkan bagaimana nanti setelah saya mengambil keputusan itu berguna tidak, atau memberikan salah satu pihak itu dirugikan, begitu. Kalau bisa saya mengambil kedua-duanya tidak dirugikan. Ya. Pertanyaan selanjutnya ya Bu. Iya. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau saya yaitu seperti tadi, kita kumpulkan dulu, terus kita bahas bersama rekan-rekan guru, baiknya solusinya bagaimana. Karena kalau saya yang menentukan sendiri, kemungkinan beda dengan rekan-rekan guru. Nah, nanti setelah kita bicarakan dengan rekan-rekan guru, insya Allah mendapat jawaban yang benar. Ya, terima kasih. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini efektif Bu untuk penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Yang efektif yaitu dengan cara ya seperti tadi. Kalau ketika ada masalah, kita segera menyelesaikan dengan teman-teman bagaimana sebaiknya. Itu jika masalahnya itu bisa ditunda. Kalau tidak bisa ditunda, ya harus segera mengambil langkah. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Kira-kira ada tantangan atau tidak ketika menyelesaikan permasalahan, terutama yang dilema etika? Ada, ya, dari masyarakat, dari wali, ya, pernah datang ke sekolahan, yaitu mengadukan masalahnya ada anak yang nakal, ya, membuli temannya. Langkah saya sebaiknya pengaduan bapak saya tampung dulu, terus saya mengundang siswanya, saya tanyai kenapa melakukan seperti hal tersebut. Kalau jika kamu diperlakukan seperti temanmu itu, apakah kamu mau? Nah, besok kalau kamu seperti ini, dinasihati itu anak yang nakal tadi, kalau seperti ini mungkin kamu akan dijauhi temannya dan tidak punya teman. Nah, itu karena dinasihati dia mendengarkan dan mau merubah sikapnya. Nah, ini terus saya utarakan ke para wali yang tadi yang melaporkan tadi. Dan dia mau menerimanya karena anak yang nakal tadi sudah berubah, sudah baikan. Ya. Selanjutnya, apa Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan permasalahan dilema etika? Ada jadwalnya juga, tapi ada kalanya tidak sesuai jadwal. Karena kalau tidak sesuai jadwal itu ketika ada suatu masalah yang harus segera diselesaikan. Dan apabila
saya melakukan yang terjadwal itu karena saya melihat ke depan sebaiknya bagaimana supaya anak misalnya tidak melakukan bullying terhadap teman-temannya, itu bagaimana begitu. Itu kita bahas melalui jadwal. Ya, bisa saya simpulkan pada bab pembuatan jadwal penyelesaian masalah, berarti Ibu di sekolahan juga membuat jadwal dan bisa menyelesaikan saat itu juga bila diperlukan. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang dapat mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Ada. Usulan dari teman-teman itu, teman-teman rekan guru itu sangat membantu saya mengambil keputusan. Ya, ini terakhir Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan selama ini? Ya, yang bisa saya petik yaitu karena karena kita kalau tidak segera mengambil keputusan, masalah tadi akan sampai ke orang tua, ke wali murid, sehingga dia datang ke sekolahan dengan membawa kemarahan karena belum tahu situasinya, belum tahu bahwa anak semasa itu mungkin ada kenakalan, karena anak tersebut kenapa melakukan kenakalan, karena mungkin ada faktor dari keluarganya yang kurang baik begitu. Terima kasih Bu atas pemberian pengetahuan atau pengalaman Ibu kepada saya. Semoga bermanfaat bagi semuanya dan saya terima kasih sehingga wawancara ini bisa membuat menumbuhkan perkembangan pada diri saya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu Muslihatun. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik, sehat, alhamdulillah. Semoga kamu juga. Iya, terima kasih Bu. Izinkan saya sedikit bertanya mengenai pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan mengenai dilema etika atau rujukan moral yang pernah Ibu alami di sekolah Ibu. Dilema etika, rujukan moral ya. Iya. Kalau moral itu kan yang pernah di sini ada. Itu moral itu kan banyak sekali. Tapi salah satunya itu anak-anak itu ya kalau bicara itu asal bicara saja. Jadi paling tidak kita itu mengarahkan bicara itu yang sopan meskipun dengan teman. Jadi bicara sopan santun itu tidak hanya dengan yang tua saja, yang lebih tua saja, tetapi setara dengan teman pun juga harus baik, harus sopan, harus santun. Di antaranya kalau anak-anak ya seperti itu moral yang pernah saya alami gitu. Ini mengenai pengambilan keputusan yang harus Ibu lakukan. Kalau dilema etika itu antara benar lawan benar. Ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Mengambil keputusannya benar dengan benar. Berarti kalau dilakukan itu ya benar, tidak ya benar. Ya intinya kalau saya tetap saya mengambil yang terbaik. Intinya saya ambil yang terbaik, tidak merugikan anak, yang penting itu jalan. Itu saja, simpel saja. Yang penting semuanya berjalan, tidak merugikan semuanya. Setelah itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Oh ya, yang saya lakukan selama ini kalau ada seperti itu, kasus-kasus seperti itu, yang namanya anak, kalau kita sakwat terus-terus kowe ngene nanti malah tidak mempan. Cara-cara kita ajak
kita rayu, Yorene tidak neng kantor, bicara dengan baik-baik. Itu yang saya lakukan. Itu lebih berhasil daripada saya tas-tas di luar, itu justru malah merugikan semuanya. Diajak ke kantor, dinasihati dengan baik, bicara dengan baik, anak malah terenyuh, sopan gitu. Setelah itu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam menghadapi keputusan-keputusan dalam kasus dilema etika? Tantangannya, iya. ya. Kalau selama ini tantangannya, ya intinya antara mau dan tidak mau tantangannya. Tantangannya contohnya, kalau anak, iya gimana ya? Tantangannya itu untuk saya ya paling ya cara-caranya sedikit sekali. Nah, anak selama ini yang kita hadapi, anak-anak itu biasa-biasa saja. Jadi saya anggap tidak ada tantangan lah intinya, semuanya bisa berjalan baik. Kan selama kita ada permasalahan, anak-anak itu sekalian tidak hanya cuma nasihat, tetapi memang kita harus memberi contoh yang baik seperti ini nak. Lah itu mungkin. Jadi secara garis besar tantangan itu saya anggap tidak ada saja. Jadi otomatis langsung diberi contoh, contohnya. Selanjutnya, apakah ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian permasalahan dilema etika? Jadwal tertentu untuk pembahasan masalah dilema atau kasus, saya tidak mempunyai jadwal tertentu. Tetap mengapa? Karena kasus itu datangnya tiba-tiba. Kita merencanakan rana kasus piye. Jadi saya tidak mau jadwal atau rencana menyelesaikan kasus, tetapi saya harus menyelesaikan tepat waktu. Di mana kasus itu ada, yaitu langsung kita tindak lanjuti. Gitu saja, tidak ada jadwal untuk menyelesaikan kasus. Berarti ibu akan melakukannya sesuai dengan kasus tersebut, bila ada langsung kita tindak lanjuti. Iya. Kasus apapun, dimanapun kasus apapun kita langsung. Kalau kita jadwal, kayaknya saya tidak pernah menjadwal. Kok dijadwal ya anak kasus gitu. Kalau sebuah bimbingan, saya menjadwal kalau bimbingan. Tapi kalau memecahkan masalah, ada kasus seperti ini, ya sudah sesuai keadaan di mana. Jadi bisa setiap saat, bisa saja setiap hari 2 kali, 3 kali, sesuai kasus itu datang gitu. Selanjutnya ya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa selain faktor apa selama ini yang dapat mempermudah atau membantu ibu dalam pemecahan permasalahan di sekolah? Ya kalau ada faktor-faktor memang sedikit saya minta bimbingan. Kadang saya sendiri seperti ini nanti piye, seperti ya memang ada sedikit orang yang untuk saya konsultasi curhat, ya paling tidak ibu pengawas gitu loh, seperti ini bagaimana bu. Tapi selebihnya kalau memang itu saya bisa tangani sendiri, langsung saya sendiri saja gitu. Ya, selanjutnya yang terakhir ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa ibu ambil dari pengalaman pengambilan keputusan-keputusan sebelumnya? Pembelajaran ya senang-senang saja mbak, senang. Jadi semua keputusan saya ambil pembelajaran apa, tantangan apa, intinya memang semuanya itu ada tantangan. Tetapi saya merasa semua yang saya ambil senang-senang saja, karena kasusnya yang saya tangani selama ini semuanya bisa mapan, berjalan sesuai adanya gitu loh. Jadi menurut saya ya senang-senang aja lah, nggak ada tantangan atau pembelajaran yang menakutkan, tetapi pembelajaran yang positif, membuat saya senang karena semua permasalahan bisa tercapai dengan baik. Berarti semua tantangan bisa terlalui dengan baik. Jikalau suatu hari ada permasalahan yang mirip atau sama, apakah pengambilan keputusan yang ibu lakukan itu sama? Atau mungkin bisa berkolaborasi dengan rekan guru yang lain? Oh iya, tentu, itu jelas tentu. Tidak saya sendiri, karena untuk anak didik jelas melibatkan wali kelas. Jadi
oh si ini kasusnya di sekolah seperti ini, paling tidak saya ya sama wali kelas. Nah ini kelas berapa wali kelas, iki piye memang itu. Nah dengan seperti jadi tidak sendiri, dengan rekan guru terutama anak tersebut di kelas berapa, ya positifnya intinya urgennya ya di wali kelasnya gitu. Terima kasih Ibu, bisa saya simpulkan permasalahan-permasalahan studi kasus yang pernah Ibu alami atau pemecahan permasalahan yang Ibu lakukan adalah disesuaikan dengan waktu apabila ada kasus. Tidak ada jadwal tertentu, tapi pada saat ada kasus segera ditindaklanjuti dengan baik, bisa dengan berkolaborasi dengan teman-teman ataupun bisa konsultasi dengan pengawas. Terima kasih Bu Mus atas pemberian pengalaman yang sangat menarik untuk saya pribadi dan untuk pengembangan diri saya. Sama-sama, semoga bermanfaat, ke depan dulu lancar. Terima kasih ya Bu Mus. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.